Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV One yang berbahagia dan dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersua kembali berjumpa dalam acara yang sangat mulia, sangat istimewa ini. Dan kali ini saya ingin mencoba membedah kembali dengan perspektif manajemen barokah terkait dengan dalam masalah harta. Jadi kita semuanya berharap, karena semuanya kita menginginkan, siapapun juga manusia, tidak ada manusia tidak menginginkan harta, karena sudah sangat insaniah. Allah pun sudah menjanjikan, Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu, zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin dan wal qanatiril muqantarah. Dan ini sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya manusia itu suka dengan harta, dengan wanita dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana dengan harta yang kita miliki itu betul-betul mendatangkan kebaikan untuk kita. Artinya harta ini tidak hanya datang kebaikan, tidak hanya mendatangkan keselamatan, tetapi harta ini betul-betul mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Baik untuk kehidupan keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Itu niatan yang harus kita tanamkan, ya, yang harus kita injeksikan di dalam jiwa kita. Jadi harta yang kita miliki diupayakan semaksimal mungkin. Jadi kita mencari harta, kemudian harta yang kita dapat. Jadi upaya ini merupakan memang harus dan wajib. Kemudian harta yang kita peroleh, harta yang kita dapat sudah barang tentu, ini bisa mendatangkan yaitu kebaikan, kebajikan. Jangan sampai harta yang ada justru mendatangkan masalah bagi kita. Kita tidak ingin seperti Fir'aun semakin kaya, kemudian katakanlah sahabat-sahabat yang lainnya yang lalai dan lupa, semakin berharta dia semakin lupa. Yang kita inginkan adalah kita tidak sebagaimana Qarun, ya semakin banyak hartanya kok lalai, lupa diri dan sebagainya. Atau kita memang gila harta dan sebagainya. Kita tidak dilarang dalam Islam, dalam perspektif Islam, dalam paradigma Islam boleh-boleh saja kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar kita banyak-banyak bisa berbuat baik juga. Agar kita bisa banyak-banyak mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang dalam Islam adalah kita semangat mencari harta, kemudian tangan kita mengekam betul-betul gak bisa keluar. Seolah-olah harta ini akan dibawa sampai ke liang lahat. Ini yang dilarang. Apalagi kalau istilahnya bakhil, ya, ini bakhil. Karena dalam hadis Nabi, al-bakhil itu ba'idu minallah. Jadi orang-orang yang bakhil, orang yang kikir itu betul-betul jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang memang dekat dengan Allah adalah orang yang memang sakhi, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memang peduli dengan orang lain, orang-orang yang memang selalu memberi kepada orang lain, orang-orang yang selalu menyapa juga orang lain dengan harta yang dimilikinya. Bukan semakin berharta semakin dia susah menyapa. Oleh karena itu kita ingin melihat ya bagaimana kita memanage harta agar barokah. Bagaimana kita memanage harta agar barokah, walaupun sedikit barokah. Apa itu barokah? Yaitu izdadul khair wan numu. Jadi semakin bertambah, semakin berkembang harta kita. Jadi semakin bertambah, berkembang harta kita. Itu tandanya barokah. Kemarin dalam bahasan kita sudah saya sampaikan bahwasanya dengan raga kita barokah. Karena apa? Semakin kita sehat, semakin kita kuat. Dengan doa yang kita tutup ya, kemarin itu yaitu sejuta kebaikan, sejuta kekuatan, sejuta keselamatan dan sebagainya. Itu adanya berkah. Jangan sampai kita punya raga enggak berkah, tambah banyak sakit-sakit. Apalagi punya harta justru kita banyak macam-macam ke arah hal-hal yang memang menyusahkan diri kita, menyusahkan orang lain. Sampai bernafsu, benar apa sih kurangnya, mereka gajinya sudah besar. Kadang-kadang kita pikir ya, ini saya lihat betul, ini kisah nyata, ini pernah duduk dan sebagainya, sekarang yaitu tersandung kasus. Karena apa? Karena bernafsu betul. Bukannya melarang tidak boleh mencari harta, silakan saja.
Kumpulkan harta sebanyak-banyak. Yang tadi saya katakan, saya tegaskan adalah agar kita bisa banyak-banyak menyantuni orang lain. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, waduh ini banyak menangis. Ini dalam kondisi seperti sekarang ini, terpaan badai corona ini, dan ini disusul lagi, ini menyedihkan. Nangis kita semuanya melihatnya. Kalau hanya untuk kita saja, ya saya rasa kita cukup gitu ya. Tapi kita akan melihat kanan kiri ke saudara kita. Yang kadang-kadang kelihatan dari wajahnya, kedukaannya dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bagaimana dengan harta yang kita miliki itu betul-betul mendatangkan keberkahan. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita berusaha, setelah kita memang menguasai harta, memiliki harta yang banyak, bagaimana supaya mendatangkan berkah. Nah, ini perlu pendekatan atau perlu yaitu perspektif manajemen barokah dalam harta. Jadi manajemen barokah dalam harta ini merupakan suatu keniscayaan wajib. Harus itu. Jadi jangan sampai kita hari ini dapat 1 juta, kemudian 2 hari lagi dapat 5 juta, 3 hari lagi dapat 100 juta, nggak taunya tinggal berapa rupiah saja. Atau mungkin boleh jadi kita belanjakan macam-macam, kemudian yang macam-macam itu mendatangkan macam-macam tingkah laku kita juga. Atau kita tidak dibelanjakan juga, tetapi mendatangkan pemikiran yang macam-macam juga. Jadi ini harta yang mendatangkan barokah adalah harta yang tadi saya katakan mendatangkan kebajikan, kebaikan. Bahkan mendatangkan laku-laku aktiviti yang mulia, yang istimewa, yang luar biasa. Yang di luar dugaan daripada manusia. Waduh, manusia ini kan luar biasa ya. Bukan kita boros dan sebagainya, tetapi memang kita perlu ya bertabur atau menyapa saudara-saudara kita yang lain untuk merasakan sedikit apa yang Allah berikan kepada kita. Harta-harta apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah dalam pendekatan manajemen barokah dalam harta. Ini yang pertama tidak boleh tidak. Ini yang paling mendasar adalah ini perlu kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT, syaratnya itu. Kita bersyukur karena harta yang kita dapat, yang kita peroleh, tiada lain adalah merupakan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya hanya dari kekuatan kita, karena banyak orang yang kuat, yang perkasa dan sebagainya, dari pagi sampai petang sampai besok belum dapat rezeki. Tapi orang dengan doa dan upayanya, dengan tawakalnya, dengan mudahnya dia bisa mendapatkan harta. Oleh karena perlu kita bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya sejatinya, hakikinya harta itu bukan milik kita kok, hakikinya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.